Shalom, kembali lagi pada hari ini tanggal 15 November 2020. Kita berkumpul lagi bersama dalam ibadah online Jemaat Rema Gereja GKKI. Dan saat ini jemaat, mari kita siapkan hati kita, mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, dan kita angkat pujian manis kebenaran. Haleluya. Haleluya Bapa. Inilah pujian kami ya Bapa. Inilah pujian dari hati kami menyenangkan Engkau. Kami sembah Engkau, sebab kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami datang memuji Engkau. Kami angkat hati kami ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemulihan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Kami memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, ketika jemaat-Mu sedang dalam kelemahan tubuh ya Bapa, dimanapun mereka berada, kami berdoa ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan pertolongan-Mu atas mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan mujizat-Mu terjadi bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memberkati ibadah pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Mari kita angkat sukacita kita. Kita mau puji Dia, kita sorakan haleluya. Mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes.
melanjutkan pujian kita, mari kita katakan nyanyi glory, mari kita serukan namanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum itu mari kita angkat pujian. Haleluya Tuhan. Terima kasih walau kami tak dapat melihat ya Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Tapi kami percaya Engkau menuntun kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus.
Shalom, keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menumbuhkan terus iman kita untuk berjalan dalam hidup ini. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, karunia-Mu yang besar buat kami. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu di hari-hari kami lewati. Hingga saat ini, kami tahu dengan pasti bahwa di masa depan pun, di hari esok, Engkau selalu ada, tidak berubah, dan menaungi, memimpin, memelihara, menyertai, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu hari ini Tuhan, menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman, percaya kami, dan menghadapi seluruh kehidupan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus, penolong kami adalah roh hikmat dan wahyu, membawa kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus. Amin. Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak saksi bagaikan awan. Dia berbicara, saudara-saudara, tentang para saksi-saksi iman yang menyaksikan kita, saudara. Dan tentunya, saudara-saudara, orang-orang beriman yang lain yang sudah dipanggil oleh Tuhan sedang menonton kita dalam sebuah pertandingan. Dan dia berbicara dalam pasal yang ke-11 tentang iman. Maka yang dia maksudkan kewajiban di sini, saudara, adalah perlombaan iman. Digambarkan oleh sang penulis Ibrani, saudara, bahwa kita sepertinya sedang berada di arena perlombaan. Bukan akan masuk dalam arena, tetapi sudah sedang berada di dalam sebuah arena perlombaan. Nah, karena itu, karena kita berada di dalam arena perlombaan, sama seperti para pelari, saudara-saudara. Sebelum dia masuk dalam arena perlombaan, maka tentunya dia harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, supaya dia bisa memenangkan perlombaan itu. Maka diharapkan ketika dia berada di dalam perlombaan, saudara, maka dia sudah tanpa beban, tanpa tekanan, dan seluruh keberadaannya itu dalam situasi yang siap, saudara-saudara, untuk memenangkan perlombaan itu. Paling tidak dia melakukan dengan semua kemampuan yang terbaik yang dia miliki, saudara-saudara, di dalam arena itu. Berlari sedemikian rupa untuk bisa, saudara, memenangkan perlombaan. Atau paling tidak dia bisa masuk di finish seluruh kerahkan kemampuannya. Nah, seperti itulah, saudara, kita dalam kehidupan iman kita digambarkan oleh sang penulis kitab Ibrani ini, saudara-saudara, bahwa kita sedang berada di dalam arena perlombaan. Dan arena ini adalah arena yang wajib, bukan arena yang harus kita pilih mau atau tidak mau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa dikatakan wajib? Dalam arti itu bukan lagi pilihan buat kita. Untuk menjadi percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia merupakan pilihan, saudara-saudara. Tetapi ketika saudara kita sudah memilih, atau dalam arti kita telah dipilih untuk masuk menjadi pelari di dalam sebuah pertandingan, saudara-saudara, dan ini adalah pelari dalam pertandingan iman,
maka saudara kita tidak bisa memilih-milih lagi untuk bahwa kita harus menyiapkan diri. Kita tidak bisa memilih lagi saudara-saudara untuk tidak lari di arena. Kita tidak bisa lagi memilih-milih, tetapi kita harus wajib saudara-saudara untuk mengikuti semua aturan, mengeluarkan segala kemampuan kita saudara-saudara untuk dapat melakukan yang terbaik. Bukan lagi sebuah pilihan untuk kita taat kepada Tuhan. Tidak. Bukan lagi sebuah pilihan untuk kita dalam hidup ini setia. Bukan lagi pilihan untuk kita mengasihi. Bukan lagi pilihan saudara-saudara untuk kita menyembah, memuji, dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Bukan. Tetapi saudara, itu adalah identitas diri kita yang sesungguhnya setelah kita dipilih oleh Allah untuk masuk dalam arena perlombaan itu. Allah yang melengkapi kita semua dengan segala yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata di sini, saudara, di dalam pertandingan itu, dia berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beban dan dosa saudara-saudara itu adalah rintangan dalam perlombaan. Dan Tuhan berkata di sini melalui sang penulis bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa itu. Mengapa saudara-saudara kita yang disuruh? Mengapa bukan Tuhan yang melakukannya untuk kita? Karena saudara-saudara, seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam arena perlombaan adalah seorang yang sudah ditebus. Dosa-dosanya sudah diampuni. Segala bebannya sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Maka seharusnya orang percaya, saudara-saudara, adalah orang beriman di dalam Tuhan, adalah orang yang tidak lagi berurusan hanya dengan dosa dan beban-beban hidup. Bukanlah orang-orang yang dikalahkan. Bukanlah orang-orang yang dipimpin oleh dosa dan beban-bebannya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan adalah orang yang dipilih berada dalam arena, adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang ditebus oleh darah Yesus ini, saudara, adalah orang-orang yang sudah diberi kemenangan atas dosa. Diberi kemenangan, saudara-saudara, atas segala beban-beban yang menindih hidup. Ada beban, pergumulan-pergumulan bukanlah sesuatu yang menghalangi kita, saudara, untuk terus berjalan dalam iman. Justru beban-beban itu, saudara, yang akan membuat kita terus berlari dan berlomba dalam iman itu, saudara, memacu kita untuk terus lebih lagi, saudara, mengenal Allah kita, bersandar dan senantiasa dengan tekun, saudara-saudara, untuk hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, mentaati kebenaran-kebenarannya. Dan ini akan membuat kita berlari tanpa beban di dalam iman kita, saudara-saudara. Berlari dalam kehidupan ini, dalam perlombaan itu, saudara, tanpa ada satu tekanan. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Roma pasal 14 berkata bahwa kalau kita dalam Kristus, maka dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Orang percaya tidak seharusnya hidup terus bergumul dalam dosa. Padahal dosa sudah diselesaikan. Dosa sudah diampuni. Manusia berdosa sudah selesai. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia berdosa sudah berlalu. Yang ada adalah ciptaan baru, yaitu manusia-manusia Allah. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Kita manusia Allah. Kita manusia-manusia yang tebus. Kita manusia memiliki karakter ilahi, kuasa ilahi, roh Allah di dalam kita. Hidup kita bukan lagi hidup yang dikuasai dosa. Hidup kita bukan lagi hidup yang dikalahkan oleh iblis dan ditekan, diintimidasi oleh iblis. Tapi hidup kita adalah hidup yang berkemenangan atas dosa. Hidup kita adalah berkemenangan atas segala perkara-perkara yang mau menindih, mau menekan hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah seharusnya hidup orang Kristiani. Dia bukan mau masuk dalam arena, tapi dia sudah sedang ada di dalam arena. Jadi tidak boleh ada beban lagi, tidak boleh ada yang menindih. Harus dia dalam situasi bahwa seluruh keberadaannya siap berlari. Dan dia harus tekun melakukan perlombaan itu, sudah. Dia harus tekun di dalam imannya.
Tekun di sini saudara-saudara melakukan segenap kebenaran firman dalam perjalanannya, dalam bekerja, di dalam berumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Dia tekun melakukan panggilan itu berdasarkan kebenaran firman Allah. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, dia akan keluar sebagai pemenang di hidup ini kalau dia taat kepada firman Tuhan dalam berjalani imannya. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukannya dengan tekun. Mari jangan lagi dosa berkuasa atas hidup. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah orang benar. Engkau orang kudus. Kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, kelayakan yang Tuhan berikan kepadamu itu membuat engkau seharusnya bersuka cita senantiasa untuk melakukan saudara-saudara penyembahanmu, pujianmu, untuk mengerjakan semua aktivitasmu di dalam kebenaran, bukan di dalam segala kehendakmu sendiri dan segala ajaran-ajaran duniawi. Banyak ajaran-ajaran yang kita lihat sepertinya benar, tetapi bukan kebenaran. Karena itu saudara, kerjakanlah semua di dalam kebenaran firman Allah. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa tekun? Bagaimana saudara-saudara supaya kita betul-betul sadar bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas kita, bahwa beban-beban hidup itu saudara sudah dikalahkan, sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Cuma satu saudara, bagaimana? Adalah dengan melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang dikatakan di sini, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti. Sukacita yang disediakan bagi dia, harusnya sukacita itu buat dia, tapi itu saudara-saudara diberikan untuk kita. Sementara duka cita kita dia tanggung di atas kayu salib. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dosa dan beban dalam hidup. Banyak orang Kristen saudara, karena beban-beban hidup yang terus dia pikul saudara-saudara, yang membuat dia tidak bisa melakukan yang terbaik dalam seluruh perjalanan hidupnya. Banyak beban-beban yang membebani orang Kristen sendiri yang tidak disadari. Dalam pelayanan saya menemukan, saudara, kita menemukan kenyataan dalam hidup yang tidak disadari orang. Dalam pelayanan-pelayanan bahwa beban itu ditaruh kuk perhambaan. Beban itu adalah kuk. Sebuah kuk yang dipasang. Kuk itu saudara, itu kalau saudara lihat kerbau atau sapi yang dipakai membajak sawah. Nah, dipasangin kayu kuk di atas supaya dia bisa jalan sesuai dengan yang diharapkan oleh sang gembala sang petani yang sedang membajak sawahnya. Dia tidak jalan kiri ke kanan, makanya ditaruhin kuk, saudara-saudara, beban di atas. Nah, banyak orang saudara bukan kuk yang dari Tuhan yang ada padanya. Bukan ketaatan yang dia jalani, bukan ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi ketaatan di dalam ajaran-ajaran duniawi ini, saudara. Dan tidak sedikit orang Kristen berada di bawah kuk perhambaan iblis. Jimat-jimat, mantra-mantra, saudara-saudara, dan segala bentuk-bentuk pelindung-pelindung diri, segala bentuk saudara, cincin-cincin untuk pelindung, ada ikat-ikat pinggang saudara-saudara, ya, yang kalau dibuka hanya isinya daun, kemudian ada daun sirih di sana, ada sirinya sendiri, cuma itu yang biasa dikunyah-kunyah sama nenek-nenek di Toraja sana, saudara. Ya, lalu kemudian yang kering-kering, semua daun kering ditaruh rambut. Lalu kemudian ada lipatan kertas kecil yang isinya adalah ternyata tulisan mantra dalam bahasa Arab. Itu yang banyak sudah saya temukan dalam pelayanan. Kalung-kalung dijadikan sebagai obat, pelindung, dan segala macam, ya, gelang atau apa saja. Saudara-saudara yang katanya dari sini dari situ punya kekuatan ini kekuatan itu, saudara coba pakai akal dengan benar.
Ada orang-orang yang menyimpan barang-barang dari kakek nenek moyang, katanya ini adalah pusaka yang melindungi keluarga. Dia tidak tahu bahwa justru itu adalah sedang menurunkan kutuk. Sehingga tidak heran di dalam rumah tangga pecah, panas, berkelahi terus, memberontak anak-anak, suami istri tengkar terus, saudara-saudara, kehidupan ekonomi tidak menentu, dan saudara terjadi perceraian, kawin cerai, turun lagi ke anaknya. Demikian terus terjadi. Saudara-saudara yang saya sering celaka, masuk keluar rumah sakit, dan sebagainya, keburukan-keburukan. Itu adalah beban, itu adalah kuk yang dipasang oleh iblis dalam banyak orang, saudara. Orang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang baik kelihatannya. Padahal iblis menipu dia untuk menguasai dia, dan mengikat hidupnya, dan menghancurkan, dan menguasai seluruh keturunan. Karena yang pertama menemukan di atas sana itu tadinya saudara punya perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah memberi kita gratis. Dia selalu di ujungnya akan menyodorkan dia punya bond, bayar katanya. Dan Anda harus bayar dengan segala hal yang buruk yang dia lakukan terhadap hidupmu. Dia akan mengambil semua sampai kita binasa di dalam neraka. Itu yang dia harapkan, yang paling dia inginkan, saudara, si iblis ini. Dan banyak manusia tertipu, termasuk orang Kristen berada di bawahnya. Karena itu saudara-saudara, Tuhan berkata di sini, tanggalkan semua beban-beban itu. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini, melakukan perlombaan iman ini dengan memandang kepada Yesus. Tidak lagi bergantung dengan dewa-dewa asing, ilah-ilah, jimat-jimat, opo-opo. Semua saudara-saudara yang namanya pusaka-pusaka keturunan diturunkan dari kakek nenek moyang, yang punya syarat ini, syarat itu semua penghancur dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan melalui Yakub, ketiga anaknya yang bernama Dina, dalam Kejadian pasal yang ke-35 diperkosa saudara-saudara. Maka anak-anaknya marah, lalu seluruh kota dibunuh, semua pria-pria yang ada di dalam kota oleh anak-anak Yakub itu saudara, melalui sebuah tipuan. Karena mereka marah adik mereka diperkosa. Lalu kemudian Tuhan berkata, keluar dari tempat ini, pergi ke satu tempat yang kutunjukkan, dan di sana engkau menyembah. Jadi saudara yang saya kasih, ketika mereka mau berangkat, Yakub mengumpulkan seluruh keluarga besarnya dan berkata, serahkan semua dewa-dewa asing kamu. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menyerahkan dari anting-anting, dari segala macam jimat-jimat mereka, terafim, apa segala macam, dewa-dewa, patung-patung mereka, bentuk apapun patung itu, patung namanya saudara, tetap adalah sebuah yang tidak layak untuk kita tunduk di hadapannya. Entah itu jadi perantara atau apapun, tetap itu sebuah penghormatan yang kau tidak sadari dalam hatimu. Sementara Tuhan berkata, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas. Siapa yang ada di langit di atas? Tuhan, Yesus. Yang ada di bumi di bawah. Orang ambil batu-batu kali, cari yang paling dalam, dijadikan jimat segala macam. Tuhan berkata, jangan sujud menyembah kepadanya. Walaupun sepertinya jadi perantara-perantara saja, itu adalah dewa-dewa asing. Pada masa itu, saudara, yang dikatakan sama dengan terafim-terafim itu, saudara-saudara. Dewa-dewa kecil, saudara-saudara, yang disembah oleh orang-orang di zaman dulu itu. Dan itu patung-patung kecil. Dan saudara, Yakub suruh kumpulkan semua. Kumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan, apa yang terjadi, saudara? Yakub menanam itu di bawah sebuah pohon besar, dan mereka keluar dari wilayah itu. Dan dikatakan penduduk kota itu, hadirat Tuhan datang sehingga melindungi Yakub dan keluarganya, dan mereka tidak diapa-apakan, tidak berani dikejar dan dibunuh oleh penduduk kota yang besar itu, saudara. Luar biasa. Hadirat Tuhan baru turun, pernyataan Tuhan turun, perlindungan Tuhan turun, penyertaan berkat-berkat Tuhan turun, penyembahan yang sejati naik, karena semua dewa asing sudah disingkirkan, saudara. Inilah inilah dosa, inilah perhambaan yang banyak dialami orang Kristen juga. Orang-orang Kristen pergi ke dukun, minta disuruh minum inilah, suruh makan ini. Saudara-saudara, itu semua bukannya terbuang, hancur, tapi masuk dalam darahmu, menguasai engkau, muncul dalam bentuk berbagai macam kesusahan hidup, penyakit, tekanan, sukar menyembah Tuhan. Semua kalau saya kupas semua, saudara, itu banyak. Dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, tipuan setan semua.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam kehidupan ini, saudara, kita perlu untuk menanggalkan beban, semua beban dan dosa. Bagaimana caranya? Datang kepada Yesus. Yesus sudah selesaikan semua, sudah kalahkan itu, dan dia beri kemenangan itu kepada kita. Maka yang penting dalam kehidupan, ada pelayanan-pelayanan, konseling, ada pelepasan saudara-saudara dari semua kuasa-kuasa itu, kutuk-kutuk itu. Penyakit yang turun-temurun. Orang tidak sadar, seringkali orang berkata, nenek saya dulu begitu, nah turun di mama saya, turun di saya sekarang, anakku juga mulai kayak dia. Tidak sadar itu setan yang turun, menurunkan semua. Allah tidak pernah memberi itu. Dan itu adalah beban yang ditaruh iblis, saudara-saudara. Dan itu, saudara-saudara, membawa hidup orang terus bergumul dalam dosa, dosa, dosa. Maka dalam rumah itu, dalam keluarga turun-temurun ada dosa perceraian, dosa kawin cerai, dosa perzinahan, dosa percabulan, macam-macam kekacauan-kekacauan, sakit penyakit yang turun-temurun, saudara-saudara, yang hal-hal seperti itu. Ayo mari pandang kepada Yesus. Mata tertuju kepada Yesus. Jangan lagi tertuju kepada hal-hal yang dunia. Ingat Lot, saudara-saudara, dan istrinya. Ketika keluar dari dalam Sodom Gomora, Tuhan menyuruh mereka untuk lari ke sebuah kota yang mereka minta supaya itu tempat yang mereka itu. Tuhan perbolehkan, silahkan, tapi jangan nengok. Rupanya saudara itu, istrinya Lot tidak tahan. Dia ingin melihat kehancuran itu, saudara. Dia ingin menengok kehancuran apa benar-benar terjadi. Dia teringat dengan semua harta bendanya yang ada di belakang sana. Dengan semua keindahan-keindahan dan semua masa lalunya. Dan dia tengok dan dia menjadi tiang garam. Saudara yang saya kasih, masa lalu bukanlah sesuatu hal yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Harus kita lepaskan, saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian saudara, dia menjadi tiang garam. Tak usah tengok, berlari saja kepada tujuanmu, saudara, yaitu di dalam Kristus. Jangan seperti Petrus, dia lihat kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Dia mulai, kemudian tiba-tiba dia tenggelam. Karena apa? Dia mulai melihat kepada sekelilingnya. Matanya sudah tidak tertuju kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Dari tadi juga ada angin, dari tadi juga gelombang. Cuma dia jalan di atasnya karena matanya tertuju kepada Yesus. Tapi ketika matanya tidak lagi melihat Yesus, maka dia tenggelamkan oleh gelombang di sekelilingnya. Persoalan tidak pernah ada di hidup kita, saudara. Tidak pernah tidak ada. Selalu ada, saudara-saudara. Tetapi selama saudara menunjukkan pandanganmu bahwa Yesus sudah menang, Yesus sudah selesaikan buat saya. Di dalam Yesus semua pintu terbaik sudah dibuka untuk saya. Dan aku mau berjalan dan taat di dalam segala kebenaran-kebenarannya. Selama saudara melihat dan memandang kepada Yesus, engkau, saudara-saudara, akan tetap berada di jalanmu dalam berlari itu. Tidak lari kemana-mana kiri kanan. Dan saudara tidak akan tenggelam. Saudara tidak akan dipengaruhi oleh masa lalu. Tidak ada, saudara, orang yang lari lalu tiba-tiba dia terus ke belakang, nengok dulu begitu, balik dulu badannya, saudara, maka musuhnya atau lawannya akan lewati dia, saudara. Tidak. Yang dia tuju hanya melihat finish, lalu kemudian dia lari sekencang-kencangnya ke finish itu. Itulah yang dilakukan, saudara. Itulah yang dilakukan. Karena itu, saudara, apakah saat ini engkau mengalami dalam kehidupan ini? Tentu ada banyak pergumulan. Kemana mata saudara sedang tertuju? Kalau saudara tidak tertuju kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, dan kebenaran-kebenaran adalah firman ini sendiri, saudara, maka saudara akan merasakan angin di sekelilingmu itu sedang menekan, sedang mengintimidasi engkau. Situasi-situasi dunia, COVID, lalu kemudian krisis ekonomi dan sebagainya akan menindas dan menggilas saudara. Akan melewati saudara-saudara. Dan akan menghalangi saudara untuk tidak tekun dalam imanmu dan memandang kepada Yesus. Tetapi kalau matamu terus melihat kepada Yesus, saudara akan tahu bahwa seluruh kemampuan terbaik Tuhan untuk memenangkan pertandingan ini sudah Tuhan beri di dalammu.
Dia yang adalah Allah yang berkuasa, yang dahsyat semesta alam ini, saudara, Allah semesta alam. Dia tidak tinggal di mana-mana, tetapi dia tinggal di dalam orang percaya. Bayangkan kemampuan yang saudara miliki dalam berbisnis, saudara miliki di dalam bekerja, saudara miliki dalam belajar, saudara miliki dalam pelayanan, dalam seluruh hidupmu adalah kemampuan Allah di dalam engkau. Halo anak-anak Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa roh Tuhan yang Tuhan letakkan dalam kamu adalah lebih besar dari semua kekuatan apapun, roh kekuatan apapun di bumi ini, saudara. Saudara bisa menyebutkan segala roh yang ada di bumi, segala nama apapun yang dianggap kejam dan mengerikan di bumi ini. Roh Allah jauh lebih dahsyat, lebih hebat, dan dia ada di dalam diri saudara dan saya. Bukankah Allah sangat baik dengan kita? Luar biasa keselamatan yang Tuhan beri. Jangan disia-siakan, karena itu berkomunikasi dengan Roh Kudus, saudara. Berdoa, baca kebenarannya, buang semua dewa-dewa asing itu, tinggalkan masa lalu itu, saudara. Kalau ada yang kau rasa mengikat dari masa lalu terus menuduh, ayo datang berdoa, pelepasan, dilepaskan dari semua ikatan-ikatan itu, saudara. Maka engkau akan berjalan tanpa beban, ringan dalam hidupmu, saudara. Engkau akan berlari dengan tanpa ada sesuatu pun yang membuat saudara terbebani. Dan percayalah, inilah yang akan membawa kita dalam kemenangan yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah kehendak, keinginan, dan adalah hati Tuhan untuk saudara memenangkan perlombaan. Itu sebabnya segala kekuatan Allah sudah diberikannya kepada kita. Bukan hanya di dalam kita, tapi di luar kita. Firman Tuhan berkata, malaikat-malaikatnya, saudara-saudara, diperintahkannya bukan hanya satu, saudara-saudara, untuk menemani Anda, tapi berkemah di sekeliling Anda. Bayangkan, dia membuat kemah, artinya mengelilingi saudara untuk menjaga di segala jalanmu. Apa yang saudara takutkan? Ayo berjalan, komunikasi dengan dia. Malaikat diberi tempatkan Tuhan di hidup untuk menolong engkau dalam bisnis, dalam rumah tanggamu, dalam seluruh bidang hidupmu. Kalau saudara baca keseluruhan Ibrani, saudara akan menemukan di sana malaikat adalah pelayan manusia. Wah, luar biasa. Luar biasa, saudara. Kita bersyukur semua kemampuan surgawi, saudara. Segala kehebatan surga itu tidak diperuntukkan untuk siapapun di alam semesta, tetapi diperuntukkan untuk anak-anak Tuhan. Anda anak Tuhan, saya anak Tuhan. Semua kekuatan surga ada pada kita, saudara. Haleluya. Bukankah hidup kita luar biasa? Bukankah hidup kita dahsyat, saudara? Ayo jangan jadi anak Tuhan yang sebentar-sebentar yang menangis, membelas kasihani diri, saudara-saudara. Ayo bangkit. Bangkit, saudara-saudara. Karena Tuhan yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa ada di dalam engkau. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namanya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Allah yang dahsyat, sang pencipta langit, bumi, laut, dan isinya. Dia Allah yang kekal adanya, saudara. Dia tidak dicipta, dia tidak diperanakan, tetapi dia mencipta. Dan yang luar biasa istimewanya kita diciptakan dalam gambar dan rupanya. Dan yang luar biasa lagi, walaupun kita jatuh dalam dosa, saudara, dia tidak berubah dalam kasihnya terhadap kita. Dia turun dari sana. Dia semua kekuatan surga yang terbesar, tentunya sang penguasa adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, bukankah betapa istimewanya kita? Dia tinggalkan surganya menemui kita di bumi ini. Dia menebus kita dengan mengorbankan nyawanya, saudara. Apakah saudara tidak berharga? Bukankah kita sangat-sangat berharga? Bukankah hidupmu terlalu berharga? Bukankah hidup saudara sangat mulia?
Engkau dijadikan anak, dilahirkannya sebagai anak yang baru. Saudara, ini satu luar biasa kalau saudara renungkan betapa hidup kita ini dahsyat dan luar biasa. Sangat istimewa dalam mata Allah. Karena itu jangan lagi matamu melirik kepada dunia. Tapi marilah tujukan matamu hanya kepada Yesus dan kebenarannya dalam melakukan aktivitas hidupmu. Sebagai sebuah penyembahan dan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Karena apa? Semua kehebatan, bahkan kehebatan yang tertinggi atas seluruh alam semesta, sorga dan bumi dan neraka itu, saudara, ada di dalam diri Allah. Sekarang ada di dalam saudara dan saya. Allah sendiri, yang adalah roh, itulah Roh Kudus, berdiam dalam setiap orang percaya. Renungkan ini baik-baik. Berdoa dan bersekutu dengannya, saudara. Puji muliakan dia, lakukan kebenarannya. Engkau akan melihat mujizat-mujizat bahwa dia sudah sediakan semua. Semua yang saudara butuhkan sudah dicurahkannya semua dari sorga. Efesus 1 ayat 3. Semua segala berkat di dalam sorga sudah dicurahkan, tidak ada yang tersisa. Yesus sendiri yang adalah Allahnya, penguasanya, sudah juga dicurahkan turun ke bumi. Wah, apa yang kurang, saudara? Mengapa kita curiga dengan Tuhan lagi? Mengapa kita masih mau melihat ke hal-hal yang lain lagi? Tuhan sudah melakukan. Yang perlu kita lakukan, saudara, buang semua beban itu, tanggalkan semua. Jangan lagi engkau dikuasai dosa. Berkuasalah atasnya senantiasa, karena roh Tuhan di dalammu. Dan jangan jauhkan mata saudara dari firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita dan kebenaran-kebenarannya. Maka saya yakin hidup saudara penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keberuntungan, kesuksesan, kemakmuran dalam kehidupan adalah menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati, dan kiranya kebenaran firman ini membawa kita untuk lebih fokus dengan segala yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita. Bahwa segala kemuliaan, keagungan, kebesaran Tuhan telah dikaruniakan ke dalam kita karena dia tinggal dalam kita. Maka iblis bukan lagi lawan yang menakutkan, tetapi justru saudaralah lawan yang menakutkan bagi iblis, karena roh Allah ada di dalam saudara. Sedikit kesaksian sebelum saya tutup. Kami dipanggil ke Toraja untuk melayani saudara, mendoakan anak muda yang dikuasai dirasuk oleh roh jahat. Sudah beberapa hari, ya, dan didoakan dan tidak terlepas. Lalu keluarganya memanggil kami ke sana melalui seorang dari keluarga mereka yang kenal dengan kami, yang pernah kenal dengan kami, dan dia menelpon dan memanggil kami, dan 2 hari kemudian kami berangkat ke Toraja. Apa yang terjadi? Waktu kami sampai di sana, saudara, naik ke gunung di tempat di mana anak ini, saudara, dan setiap orang yang datang ke rumahnya dia usir. Bahkan ada pemimpin-pemimpin agama, saudara, termasuk agama Kristen, saudara-saudara yang datang diusir. Wow. Dan kami datang dengan iman bahwa yang terbesar ada di dalam kita. Saudara, itulah sebuah kenyataan Tuhan mengajar. Kami sampai di depan rumahnya, lalu turun dari mobil. Turun dari mobil, saudara, kami mendengar teriakan dari dalam. Anak itu berkata, sudah datang. Pak Pendeta dengan rombongan sudah datang. Dan dia keluar. Dan ketika dia salam kami, saudara, dia bukan ngusir, dia datang salam, dia sambut. Dan ketika dia salam itulah, saudara-saudara, semua roh jahat di dalam dia lenyap. Belum didoakan, belum diapa-apakan, langsung sadar. Lalu kemudian dia yang melayani kami. Dia di dapur, dia masak air, dia membuatkan air minum, dan langsung begitu tenang. Orang-orang yang tadinya dia usir, pendeta yang mendoa tadinya yang dia usir, saudara, ya, tokoh-tokoh agama yang tadinya dia usir datang, diterima, dilayani dengan baik karena roh jahat sudah pergi. Wow, saudara, roh jahat bukan lagi lawan yang harus ditakuti kalau kita sadar bahwa kuasa Allah lebih besar di dalam kita, tapi bukan untuk disombongkan, tetapi ada sebuah kenyataan, saudara-saudara, sebuah kebenaran di dalam firman Allah. Bukan kita sombong kalau mengatakan, tapi sebuah kebenaran yang kita imani.
Dan itulah hidup orang percaya. Karena itu saudara, hadapi semua. Bukan orang-orang yang menyakiti saudara di sekeliling Anda, yang perlu Anda marahi, yang perlu Anda tuduh, yang perlu Anda benci. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6, roh-roh yang ada di balik itu, yang menggunakan orang-orang untuk menyakiti Anda, untuk membuli Anda, untuk melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan ada. Oknum lain di balik itu yang tak kelihatan, roh-roh dunia ini, saudara, roh jahat itu. Itu yang harus kita lawan. Dan hanya bisa dilawan dengan iman, dalam doa dan ketaatan, mata yang memandang terus kepada kebenaran. Yaitu Yesus Kristus. Karena itu, jangan alihkan pandangan saudara. Karena hidup saudara hebat, dahsyat. Hidup saudara adalah hidup yang luar biasa dahsyat. Ayo, saudara katakan. Mari katakan, kita pegang darah kita, saudara. Kita katakan, hidupku di dalam Kristus Yesus dahsyat dan luar biasa hebat. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hidup kami dahsyat dan hebat berdasarkan firman-Mu. Asal kami terus juga dalam hidup ini memandang kepada Yesus. Biarlah semua umat-Mu menyadari siapa diri mereka dan melangkah tidak di dalam pikiran-pikiran sendiri, tapi dalam pikiran kebenaran firman Allah. Menyadari selalu, dimanapun, kemanapun, dan dalam situasi apapun, ada kehidupan yang dahsyat dan luar biasa dapat mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan orang, dalam diri orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sadarkan umat-Mu hari-hari ini terus memandang kepada Sang kebenaran, yaitu Yesus. Biarlah kami tidak lagi melihat ke hal-hal yang kalau ada dosa, ada beban-beban, ada kukuk dari iblis selama ini yang masih ada. Biarlah itu dibuangnya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu melepaskan semua itu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Terus berjalan dan memandang kepada Yesus di dalam hidupmu. Jangan pandang kepada yang lain, orang-orang pintar, peramal, siapapun. Pandang kepada Yesus, Sang kebenaran, yaitu melalui firman Allah yang hidup ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari Jemaat kita angkat pujian Sungai Sukacita. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan juga tadi kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman yang kami dengar ya Bapa itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah
memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya ya Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan baginya ya Bapa, dan juga memberkati keluarganya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu ya Tuhan berguna bagi jemaat-Mu ya Tuhan, bagi gereja kami ya Tuhan, dan yang masih sisa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk menggunakannya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari jemaat kita angkat pujian, Allah memberkatimu. Allah juga memberkatiku. Baik saudara, kita mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur di hadirat-Mu Bapa atas semua karunia-Mu, anugerah-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau pemelihara hidup kami. Seluruh kekuatan surga, yaitu kekuatan terbesar dalam surga, yaitu Allah dalam roh, itu telah diberikan kepada kami. Masuk dan diam di dalam kami. Dan Dia bukan Allah yang berubah, yang bisa dikalahkan. Hanya karena perbuatan kami yang kadang-kadang lalai, salah, tidak pernah Engkau keluar dari kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Apapun yang terjadi pada diri kami, Engkau setia di dalam kami. Karena itu, biarlah hari ini Tuhan, umat-Mu terus sadar bahwa Engkau setia di dalam kami, biar kami setia terhadap Engkau di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Dan mari kita
mengangkat tangan kita dan menerima berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah yang dibuat oleh tanganmu dikerjakan, berhasil senantiasa karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, yang telah mati dan bangkit kembali. Naik ke surga memberikan Roh Kudus-Nya, diam dalam kita semua, untuk memampukan kita berjalan dalam kuasa yang dahsyat, hebat, dan luar biasa, untuk menerima segala berkat, menikmati semua yang terbaik dari Allah, dan menjadi berkat saksi kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita, jemaat Rema dan keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi. Sampai kita ketemu lagi dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam restorasi.